Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Azka Zakiyah dan Siti Khairunisa akan menjelaskan materi tentang replikasi DNA, biosintesis protein, dan regulasi ekspresi gen. Nah, selanjutnya itu ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada tentang replikasi DNA, penerapannya. Kemudian yang kedua ada biosintesis protein, itu tentang transkripsi dan translasi. Dan yang ketiga itu ada penerapan regulasi ekspresi gen. Nah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang replikasi DNA. Di sini ada jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Ailanthon inhibits non-small cell lung sensor cell growth through repressing DNA replication via down regulation RPA1. Nah, yang mana artinya yaitu Ailanthon menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC melalui represi replikasi DNA melalui down regulating RPA1. Nah, kemudian penulis jurnal ini yaitu ada Zongyani dan kawan-kawan. Selanjutnya jurnal diambil dari British Journal of Cancer yang mana dipublikasikan pada tahun 2017 dengan volume 117, halamannya 1621 sampai 1630. Nah, tadi kan dari judulnya itu udah ada Ailanthon inhibits non-small cell lung sensor cell growth through repressing DNA replication via down regulation RPA1. Nah, berarti kita harus tahu pertama Ailanthon gitu. Apa sih Ailanthon gitu? Nah, jadi Ailanthon itu adalah senyawa aktif utama dari kulit batang Ailanthus altissima. Nah, jadi si Ailanthon ini udah dikenal ini bisa untuk mengobati askariasis, diare, spermatorea, pendarahan, dan penyakit gastrointestinal. Nah, dan baru-baru ini si Ailanthon nih ditemukan itu mempunyai aktivitas sebagai anti-inflamasi dan anti-tumor. Nah, jadi Ailanthon ini bisa sebagai anti-tumor atau pencegahan penyakit tumor. Terus kemudian si Ailanthon ini kan bisa menghambat anti-tumor. Nah, jadi di judul ini kan Ailanthon bisa menghambat NSCLC atau kanker paru-paru non-sel kecil. Nah, kanker paru-paru sendiri itu merupakan penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia. Nah, dan kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC yang merupakan bagian dari kanker paru-paru itu merupakan jenis yang paling umum yang mewakili 80% dari semua kanker paru-paru. Nah, dari informasi bahwa Ailanthon bisa sebagai anti-tumor dan kanker paru-paru non-sel kecil yang merupakan bagian dari kanker paru-paru itu adalah salah satu penyebab utama kematian akibat kanker, maka perlu diadakan penelitian apakah Ailanthon benar-benar bisa sebagai anti-tumor gitu, atau apakah benar-benar bisa sebagai anti kanker, bisa menghambat atau mencegah pertumbuhan kanker gitu. Maka dari itu dilakukan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pada penelitian ini yang pertama yaitu pengujian dengan menyaring 3000 monomer herbal dengan uji throughput tinggi luminescent ATP. Nah, ditemukan hasilnya yaitu Aila memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel NSCLC. Nah, tapi gitu, dari hasil ini tuh peneliti masih menginginkan konfirmasi atau masih ingin memastikan. Nah, maka dari itu dilakukan lagi uji untuk menilai efek Aila pada pertumbuhan dan pembentukan koloni sel NSCLC. Nah, uji pertumbuhan dan pembentukan koloni sel NSCLC ini merupakan uji in vitro yang mana
Uji in vitro itu merupakan uji aktivitas yang dilakukan di luar sel, seperti misalnya membuat atau menghidupkan sel lain di dalam kultur jaringan. Nah, jadi di sini ujinya itu bukan di dalam misalkan makhluk hidup hewan, tapi dilakukan di luar. Nah, uji ini tuh dilakukan di pelat, dimana pakai pelat. Nah, pelat itu sudah diinduksi dengan sel tumor, yaitu ada sel A549, H1299 dan H1975. Nah, yang mana masing-masing pelat ini itu sudah ditambahkan AILA pada konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian selnya itu diinkubasi selama 12 hari. Nah, hasil dari uji pembentukan koloni ini yaitu AILA bisa menghambat pertumbuhan sel A549, H1299 dan H197. Nah, dan bisa menghambat pertumbuhan koloni secara signifikan. Nah, selanjutnya yaitu pengujian secara in vivo. Nah, pengujian in vivo ini dilakukan jika pengujian secara in vitro itu hasilnya positif. Nah, tadi kan uji in vitro itu uji pembentukan dan pertumbuhan koloni, yang mana hasilnya itu didapati AILA bisa menghambat pertumbuhan sel tumor dan pertumbuhan koloni secara signifikan. Nah, karena hasilnya positif tuh, maka dilakukan lagi uji secara in vivo. Nah, apa sih bedanya uji in vitro sama in vivo? Jadi, kalau uji in vitro itu dilakukan di luar sel. Seperti tadi contohnya itu pada pelat yang diinduksi atau dimasukkan sel tumor dan ditambahkan AILA atau ailanton. Nah, sedangkan uji in vitro itu dilakukan pada makhluk hidup. Contohnya hewan, dan pada penelitian kali ini hewan yang diuji yaitu adalah tikus, di mana tikusnya itu sudah memiliki model tumor xenograft subkutan. Jadi tikusnya sudah ditransplantasi dengan tumor xenograft gitu. Nah, jenis tumor yang ditransplantasi itu beda-beda. Jadi ada yang berjenis sel H1975, ada yang berjenis sel A549 gitu. Nah, kemudian tikus yang sudah memiliki tumor ini itu diobati dengan AILA, di mana sel H1975 itu diobati dengan sekitar 0,1 sampai 2 mg AILA setiap 3 hari sekali melalui injeksi. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa AILA secara signifikan menghambat sel H1975, sel tumor yang pada tikus tadi itu. Kemudian berat badan tikus pun tidak berubah, dan waktu kelangsungan hidup tikus yang diobati dengan AILA ini itu lebih lama gitu. Kemudian dilakukan juga itu pada sel A549 yang mana diobati dengan AILA 2 mg. Kemudian didapati hasilnya itu tikusnya itu terbunuh. Nah, tetapi hasil tumornya, yaitu tumor yang diobati itu jauh lebih kecil dan lebih ringan gitu. Nah, untuk hasil dari uji in vivo tadi, kemudian uji pertumbuhan dan pembentukan koloni sel itu bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian bisa dilihat di gambar ini. Yang pertama kita ke gambar A. Untuk yang sebelah kiri itu atau sumbu Y-nya itu adalah sel viability atau kelangsungan hidup selnya. Kemudian yang sumbu X itu adalah pemberian AILA-nya gitu, atau jumlah AILA-nya. Nah, jadi dari hasil data ini kita dapat tahu bahwa di hari pertama
atau kelangsungan hidup sel pertama kali ketika belum diberikan AILA atau AILA-nya 0, itu kelangsungan hidup selnya itu 100, tinggi sekali. 100 itu untuk sel A549. Nah, kemudian ketika diberikan 0,078 AILA, kemudian diberikan 0,156 mikrometer AILA, kemudian diberikan 0,3125 AILA itu dan seterusnya, itu kita lihat bahwa kelangsungan hidup selnya itu menurun, yang mana artinya ketika dosis AILA diberikan semakin tinggi, maka kelangsungan hidup selnya itu menurun gitu. Yang awalnya tinggi lama-lama jadi rendah. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa AILA bisa menghambat pertumbuhan sel. Nah, kemudian lihat ke gambar yang selanjutnya, itu gambar yang B. Nah, di situ adalah uji koloni, yang mana ungu-ungu itu adalah uji koloninya. Nah, kita lihat AILA pertama kali ketika belum diberikan AILA atau 0, itu contohnya pada sel A549 itu koloninya itu terlihat banyak. Kemudian ketika diberikan 0,078 itu jumlah koloninya terlihat lebih sedikit. Kemudian ketika diberikan 0,156 AILA itu koloninya itu lebih sedikit lagi. Nah, dari sini pun disimpulkan bahwa AILA itu bisa menghambat pembentukan koloni sel gitu. Nah, kemudian kita ke gambar yang terakhir, yaitu gambar yang bawah paling kanan yang ada gambar tikus. Di situ hasil dari uji in vivo. Nah, kita lihat ke gambar yang C. Nah, di mana itu di gambar sebelah kiri itu ada kontrol tikus yang sebagai kontrol, kemudian sebelah kanan tikus yang diberikan perlakuan, yaitu diinjeksi dengan AILA gitu. Nah, didapati kita bisa melihat tuh yang warna merah-merah itu lama-kelamaan yang diberikan AILA itu ukurannya itu mengecil. Nah, yang sel-sel yang merah itu. Nah, sedangkan yang sebagai kontrol, artinya tikus yang dibiarkan tidak diberikan perlakuan itu, sel tumor itu terus berkembang gitu. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa AILA secara signifikan dapat menghambat sel tumor. Kemudian kita lihat masih ke gambar yang bawah paling kanan, itu kan ada A, B, C, D. Kita lihat ke yang A. Di situ sumbu X adalah volume. Kemudian sumbu Y, terbalik, sumbu Y adalah volume, kemudian sumbu X-nya adalah waktu. Nah, di mana yang warna hitam itu adalah kontrol atau tikus sebagai kontrol, yang warna merah itu tikus yang diberi perlakuan 2 mg per kilogram AILA, kemudian yang warna biru itu tikus yang diberi perlakuan 1 mg per kilogram AILA. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kontrol, tikus yang sebagai kontrol itu pada waktu hari ke sekitar 24 sampai 27 volume tumornya itu terus meningkat. Nah, sedangkan pada tikus yang diberikan AILA itu pada hari yang sama, itu 24 sampai 27, volumenya itu lebih sedikit gitu. Bahkan setengah dari volume tikus yang tidak diberi perlakuan atau tikus sebagai kontrol gitu. Nah, dari situ bisa didapati bahwa AILA bisa menghambat pertumbuhan tumor gitu. Nah, kemudian kalau melihat ke gambar yang B sebelah kanannya, itu di survival ada tingkat kelangsungan hidupnya itu ada waktu. Nah, di mana tingkat kelangsungan hidupnya itu tinggi. Nah, jadi
tikus yang sebagai kontrol itu bisa bertahan di 40 hari. Nah, tapi tikus yang diberikan Ayla itu bisa hidup lebih lama lagi, sekitar 50 sampai 60 hari gitu. Nah, kemudian kita lihat ke gambar yang D itu sama dengan gambar yang C, yang mana artinya ukuran tumornya itu semakin lama itu bisa mengecil daripada daripada tikus yang sebagai kontrol gitu. Jadi tikus yang diberikan Ayla itu ukuran tumornya itu lebih kecil. Kemudian untuk gambar yang E itu di situ ada kontrol, juga ada tikus yang diberikan Ayla. Di situ juga bisa kita lihat bahwa tikus yang diberikan Ayla itu memiliki tingkat kehidupan yang lebih lama, yaitu sekitar 60 hari ke sana itu masih memiliki kelangsungan hidup. Nah, tapi untuk tikus yang sebagai kontrol dia diberikan Ayla itu di 40 hari bertahannya gitu. Jadi dari semua gambar ini itu disimpulkan bahwa Ayla itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini ada dua jenis kan, tadi ada sel A549, kemudian ada sel H1975, dan ada lagi sel yang diuji itu seperti H1299. Nah, hasilnya itu sama, dimana Ayla dapat menghambat pertumbuhan sel, juga menghambat pembentukan koloni sel gitu. Nah, kemudian itu dilakukan uji. Peneliti itu menentukan molekul mekanisme aksi atau MOA biologis di selnya. Nah, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa fase G2 meningkat secara signifikan dalam sel A549. Nah, sementara G1 atau fase G1 itu meningkat secara signifikan dalam sel H1299 dan H1975 setelah pengobatan Ayla. Nah, apa sih fase G1 dan G2 gitu? Jadi fase G1 itu merupakan fase awal pertumbuhan sel, yang mana sel itu bisa terjadi pembelahan juga di dalamnya. Kemudian fase G2 itu sama, pertumbuhan dan penggandaan sel tapi lebih lanjut gitu. Jadi kalau G1 awalnya, G2 itu pertumbuhan atau pembelahan sel yang lebih lanjut gitu, prosesnya lebih lanjut. Nah, dari dua hasil ini itu menunjukkan bahwa penangkapan siklus sel yang tadi fase G1 atau G2 itu tidak berpengaruh kepada Ayla dalam menekan pertumbuhan sel NSCLC. Karena apa gitu? Karena tadi hasil dari pada sel H1299 itu fase G1 nya meningkat secara signifikan. Artinya fase awalnya itu pembelahan sel terjadi itu meningkat. Nah, karena pemberian Ayla gitu. Nah, tapi di sel H1299 dan sel H1975 itu yang meningkat itu bukan fase G1-nya, tapi fase G2 atau fase pembelahan sel yang lebih lanjut gitu. Nah, dari situ kan ketahuan bahwa setelah diobati Ayla atau fase-fase yang ada tuh, mau fase G1 atau G2 itu tidak berpengaruh kepada Ayla gitu. Karena apa? Karena hasilnya tadi ke sel A549 atau sel H1299 atau sel H1975 itu Ayla tetap menekan atau menghambat pertumbuhan sel tumor gitu. Nah, masih ada lagi nih uji selanjutnya, yaitu uji apoptosis. Nah, apa sih apoptosis gitu? Jadi apoptosis itu ada satu sebutan namanya program bunuh diri mati gitu ya. Jadi apoptosis itu kematian sel gitu. Nah, apoptosis atau kematian sel merupakan proses yang normal dalam kehidupan multisel. Nah, namunnya nih, agar proses kehidupan berjalan secara normal,
apoptosis harus berjalan seimbang dengan proliferasi sel, yang mana proliferasi itu merupakan proses pembelahan sel. Jadi antara apoptosis, kematian sel, dan pembelahannya sel itu harus berjalan secara seimbang supaya proses kehidupan itu berjalan secara normal. Nah, sejak perkembangan embrio, apoptosis itu telah berperan dalam pembentukan organ yang normal. Nah, selain itu, apoptosis juga merupakan hal yang penting dalam pengaturan sistem imun, seperti penghancuran sel yang terinfeksi virus atau sel kanker yang berpotensi membahayakan kehidupan organisme. Nah, namun jika terjadi gangguan pada apoptosis, maka bisa menyebabkan penyakit. Nah, apoptosis yang berlebihan itu juga tidak baik. Karena apa? Karena dapat memicu atrofi organ atau jaringan yang bisa memicu penyakit degeneratif. Nah, apoptosis yang tidak memadai itu dapat menimbulkan penyakit seperti kanker. Nah, jadi sel apoptosis ini bisa bermanfaat bagi kita jika berjalan seimbang dengan pembelahan selnya. Artinya kematian sel juga pembelahan sel berjalan seimbang. Jika salah satunya itu lebih banyak gitu, maka akan terjadi abnormal atau bisa menimbulkan penyakit. Tadi kan dilakukan uji apoptosis. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa sel-sel apoptosis awal itu meningkat secara signifikan dalam sel H1975. Tergantung dosis atau sesuai dengan dosisnya gitu. Nah, tetapi tidak dalam sel A549 dan sel H1299 gitu. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Ayla tidak menginduksi apoptosis di semua sel NSCLC. Jadi Ayla tidak menginduksi di semua jenis sel NSCLC gitu. Karena apa tadi? Karena tadi contohnya itu buat yang sel H1975 itu apoptosisnya itu meningkat atau kematian sel meningkat, tapi sel yang diuji yang lain yaitu sel A549 dan H1299 itu tidak, sel apoptosisnya tidak meningkat. Nah, artinya apa? Nah, dari sini disimpulkan lagi bahwa apoptosis itu tidak berpengaruh bagi Ayla untuk menghambat NSCLC pertumbuhan sel. Jadi sama kayak kasus sebelumnya. Nah, dimana meskipun salah satu sel apoptosisnya meningkat dan sel yang lain itu tidak meningkat, tetapi untuk penghambatan sel tumor dengan Ayla itu tetap terjadi gitu. Artinya balik lagi ke yang tadi bahwa apoptosis tidak berpengaruh pada penghambatan sel tumor oleh Ayla. Selanjutnya yaitu ada pengujian bahwa Ayla menginduksi 1222 DEG yang terlibat dalam 21 jalur sinyal. Nah, analisis itu menunjukkan bahwa 21 jalur sinyal diatur secara signifikan dalam 3 jenis sel. Nah, yang menarik nih, perbaikan eksisi nukleotida dan DNA jalur replikasi itu dimasukkan dalam jalur ini. Nah, 4 gen yaitu pCNA, RPA1, epsilon DNA, polimerase manusia subunit B atau POLE2 dan DNA liga 1 atau LIG1 terlibat dalam perbaikan eksisi nukleotida dan persinyalan jalur replikasi DNA. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Ayla mungkin menekan DNA replikasi melalui 4 gen tadi, melalui down regulasi pCNA, RPA1, POLE2, dan LIG1. Uji selanjutnya yaitu uji bahwa Ayla bisa menekan replikasi DNA. Hasil penelitian dari uji ini yaitu didapati bahwa fase S menurun drastis dari contohnya 46,6% menjadi 26% menjadi 10,4%.
menjadi 1,79% dan 0,387% dalam sel A549. Nah, sebelumnya ini dulu, fase S itu apa sih gitu. Fase S itu adalah tempat untuk mengoreksi ada tidaknya kerusakan DNA gitu. Jadi hasil dari fase S ini menunjukkan bahwa ada enggak sih kerusakan DNA gitu. Jadi persenan ini tuh menunjukkan bahwa besaran kerusakan DNA-nya gitu. Nah, dari semua uji itu didapati bahwa fase S itu selalu menurun drastis gitu. Tadi yang seperti yang disebutkan itu contohnya pada sel A549, begitupun pada sel H1299 atau sel H1975, di mana fase S-nya itu menurun drastis tergantung dosis. Nah, maksud dari tergantung dosis itu adalah semakin lama dosisnya itu semakin tinggi. Nah, dan dosis yang semakin tinggi itu menyebabkan penurunan yang lebih tinggi pula. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa AILA menghambat replikasi DNA dari DNA yang baru disintesis selama fase S tadi. Jadi kan karena tadi fase S atau kerusakan DNA-nya menurun, berarti AILA itu bisa menghambat replikasi DNA. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang RPA. Jadi kan tadi dari judul jurnalnya yaitu tentang ailanton bisa menghambat pertumbuhan sel NSCLC melalui represi replikasi DNA melalui down regulating RPA1. Nah, jadi sini apa sih RPA gitu. Jadi RPA itu merupakan kompleks protein pengikat DNA untai tunggal heterotrimer yang sangat terkonservasi, yang terdiri dari 3 subunit yang dikenal sebagai RPA1, RPA2, dan RPA3. Nah, dan RPA ini memainkan peran penting dalam replikasi DNA dan perbaikan. Protein replikasi A1 atau RPA1 adalah salah satu elemen utama dalam jalur homologous repair yang terikat erat dengan perbaikan DNA double strand break atau DDBS. Nah, jadi si RPA1 ini merupakan suatu elemen yang utama yang ada dalam RPA gitu. Nah, namun diketahui bahwa ekspresi berlebihan RPA1 dapat mengurangi efek penghambatan AILA. Jadi kalau si RPA1-nya itu berlebihan, hal itu dapat memicu efek penghambatan AILA. Jadi AILA itu bekerja kurang optimal. Nah, hal ini itu menjadi bukti kuat bahwa AILA itu bisa menghambat pertumbuhan sel NSCLC melalui penekanan DNA replikasi melalui down regulating atau penekanan RPA1. Jadi di sini karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa apoptosis tidak berpengaruh pada AILA, kemudian siklus sel klasik seperti G1 dan G2 yang tidak berpengaruh terhadap AILA. Namun, si RPA1 ini bisa berpengaruh atau menghambat kerja AILA atau bisa menyebabkan AILA itu jadi tidak optimal gitu. Maka dari itu perlu dilakukan down regulating RPA1. Jadi di mana di sini RPA1 itu target utama yang diatur oleh AILA karena dia bisa menghambat efek penghambatan AILA terhadap kanker atau tumor. Dengan begitu, penelitian ini secara demonstratif menunjukkan bahwa AILA memiliki efek penghambatan yang efisien pada pertumbuhan sel NSCLC melalui penargetan replikasi
melalui down regulating RPA1. Hal ini menunjukkan bahwa AILA dapat digunakan sebagai terapi yang menjanjikan untuk pasien yang terkena NSCLC atau kanker paru-paru non-sel kecil. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang biosintesis protein. Nah, pertama harus tahu nih sintesis protein itu apa. Nah, sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode-kode genetik. Jadi susunannya diatur sama kode genetik. Nah, di sintesis protein ini ada 2 tahapan. Yang pertama ada transkripsi sel, yang kedua ada translasi sel. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang transkripsi sel. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Jadi DNA itu mencetak mRNA di dalam nukleolus. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai 53 fenotip. Nah, transkripsi juga merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense, sedangkan pasangan rantai DNA-nya disebut rantai antisense yang terjadi dalam inti sel. Jadi intinya transkripsi ini penyalinan kode-kode yang ada pada awalnya itu ada DNA kemudian jadi RNA gitu. Jadi ada salinan dari DNA ke RNA. Itu yaitu tentang karakter kimiawi transkripsi. Yaitu yang pertama ada prekursor untuk sintesis RNA adalah 4 macam ribonukleotida, yaitu trifosfat, ATP, GTP, CTP, dan UTP. Nah, kemudian yang kedua yaitu reaksi polimerisasi RNA pada prinsipnya sama dengan polimerisasi DNA, yaitu dengan arah 5:3. Kemudian yang ketiga, urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh cetakannya, yaitu urutan DNA yang ditranskripsi. Nukleotida RNA yang digabungkan adalah nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Sebagai contoh, jika urutan DNA yang ditranskripsi adalah ATG, maka urutan nukleotida RNA yang digabungkan adalah UAC. Yang keempat, molekul DNA yang ditranskripsi adalah molekul untai ganda, tetapi yang berperanan sebagai cetakan hanya salah satu untaiannya. Yang kelima, hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Jadi tadi kan sebelumnya itu dibahas bahwa transkripsi itu ada penyalinan dari DNA ke RNA gitu. Nah, berarti kan hasil akhirnya RNA tuh. Nah, ini dispesifikasiin lagi bahwa hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Jadi tunggal. Selanjutnya yaitu ke tahapan transkripsi. Ada 3, yaitu ada inisiasi, pemulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Nah, yang pertama kita bahas tentang inisiasi atau pemulaan. Jadi transkripsi ini diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerisasi melekat. Nah, promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Nah, fungsi promotor selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Jadi tadi kan DNA itu ada yang sebagai cetakan gitu kan. Nah, si promotor ini berfungsi untuk menentukan nih mana rantai ganda DNA yang digunakan nanti sebagai cetakan.
Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Nah, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Kemudian yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran, di mana transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator apa sih? Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada sel prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-35 nukleotida RNA yang telah terbentuk kemudian terlepas dari enzim tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang translasi. Jadi tadi kan pada biosintesis protein ada 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Nah, translasi adalah penerjemahan informasi genetik berupa urutan basa nitrogen menjadi asam amino. Translasi merupakan proses penerjemahan satu kode genetik protein yang sesuai. Nah, kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D sebagai penerjemahannya. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Kemudian proses translasi itu berlangsung itu melalui 3 tahapan sama seperti proses transkripsi. Nah, tahapan yang pertama yaitu inisiasi atau pemulaan, di mana pada tahapan ini kodon atau kode genetik inisiasi adalah metionin. Kemudian yang kedua, molekul tRNA inisiator, yang sebagai inisiator itu disebut sebagai tRNA imet. Kemudian ribosom bersama-sama dengan tRNA imet tadi atau molekul tRNA yang sebagai inisiator dapat menemukan kodon atau kode genetik awal dengan cara berikatan dengan ujung, kemudian melakukan 57 pelarikan atau scanning transkrip ke arah hilir dengan arah tadi 5 ke 3 sampai menemukan kodon awal. Kemudian menurut model scanning tersebut, ribosom memulai translasi pada waktu menjumpai sekuens AUG itu kodon awal yang pertama kali. Meskipun demikian, penelitian pada 699 mRNA menunjukkan bahwa sekitar 5-10% AUG yang pertama bukanlah kodon inisiasi, maksudnya bukanlah kodon yang sebagai permulaan. Tadi kan AUG itu kodon awal, tapi ada 5-10% AUG yang bukan merupakan kodon awal. Kemudian pada kasus semacam ini, ribosom akan melewati 1 atau 2 AUG sebelum melakukan inisiasi translasi. Jadi dilewati karena tadi dia bukan merupakan kodon permulaan. Sekuens AUG yang dikenal sebagai kodon inisiasi ada sekuens yang terletak pada sekuens konsensus CCR CCA UGG. Kemudian pengenalan sekuens AUG sebagai kodon inisiasi banyak ditentukan oleh tRNA imet. tRNA imet tadi itu merupakan molekul tRNA sebagai inisiator.
Nah, kemudian yang terakhir, perubahan antikodon pada tRNA IMET menyebabkan dikenalinya kodon lain sebagai kodon inisiasi. Jadi, jika ada perubahan pada antikodon pada tRNA IMET itu bisa menyebabkan kodon lain atau kode genetik lain dikenal sebagai kode genetik permulaan gitu. Nah, itu yaitu tahap yang kedua, yaitu pemanjangan atau elongasi atau elongation, yang artinya pemanjangan, di mana proses pemanjangan polipeptida disebut sebagai proses elongation tadi, yang secara umum mempunyai mekanisme yang serupa pada prokariot dan eukariot. Proses pemanjangan terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada pengikatan amino asil tRNA pada sisi A yang ada di ribosom. Yang kedua ada pemindahan rantai polipeptida yang tumbuh dari tRNA yang ada pada sisi P ke arah sisi A dengan membentuk ikatan peptida. Dan yang ketiga, translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada di sisi A. Nah, sisi yang lain pada ribosom, yaitu sisi A atau dalam kurung amino asil, masih kosong pada saat awal sintesis protein. Molekul tRNA pertama tersebut atau tRNA IMET berikatan dengan kodon AUG. Kodon AUG tadi kodon yang awal atau kodon inisiasi, atau GUG pada mRNA melalui antikodonnya. Tahap selanjutnya adalah penyisipan amino asil tRNA pada sisi A. Macam tRNA yang masuk pada sisi A tersebut tergantung pada kodon yang terletak pada sisi A. Jadi tRNA yang bakalan masuk itu tergantung kodon yang ada pada sisi A itu apa gitu. Nah, kemudian terakhir, penyisipan amino asil tRNA yang masuk ke posisi A tersebut dilakukan oleh suatu protein yang disebut faktor pemanjangan. Kemudian yang terakhir ada pengakhiran atau termination. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi UUA, UGA, UAG yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom. Dalam keadaan normal, tidak ada amino asil tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan ketiga kodon tersebut. Oleh karena itu, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi berakhir. Baik, segitu materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Khairunisa. Pada aplikasi potensial penentuan fungsi gen dalam bioteknologi tanaman, ada beberapa sistem yang harus dilihat, yaitu 1. Sistem yang dapat diinduksi tetrasiklin yang berbasis penekanan tetrasiklin. Pada sistem penekanan ini dicirikan dengan baik untuk tanaman. Pada tanaman Escherichia coli, pada penekanannya itu berikatan dengan tetrasiklin, operator gen target, dan menghambat transkripsi. Pengikatan tetrasiklin ini ke sistem penekanan membawa perubahan konformasi pada reseptor, lalu menghasilkan pelepasan pada sistem penekanan dari pada sistem penekanan tetrasiklin, operator, dan transkripsi gen target berikutnya. Pada analisis sistematis sistem ini pada tanaman mengidentifikasi promotor virus mosaik kembang kol yang dapat ditekan dengan ketat yang mengandung 1 tetrasiklin operator hulu kotak TATA dan 2 tetrasiklin operator hilir kotak TATA. Kegunaan sistem ini telah ditunjukkan pada tembakau, kentang, dan tomat. Pada sistem penekanan ini baru-baru ini digunakan dalam garis sel tembakau SR1 dan kuning cerah BY2 dan ditanam tembakau. Dalam sel SR1 ini tingkat ekspresi basal dan yang dapat diindukasi dari B- gen target glucuronidase tinggi. Sistem ini terbukti tidak cocok untuk ekspresi berlebih dari gen kinase yang bergantung pada silin karena
tingkat ekspresi basal yang tinggi dan rendah dari gen ini dalam membagi sel tembakau. Sebaliknya, garis sel BY2 yang mengekspresikan pada sistem penekanan pada tingkat tinggi telah dikembangkan memungkinkan regulasi ekspresi transgen yang ketat. Beberapa sel ini memiliki tingkat protein fluorescence hijau yang tidak terdeteksi tanpa adanya penginduksi tetrasiklin. Dengan demikian, sistem penekanan ini tampaknya hanya berguna bila konsentrasi pada penekanan yang cukup untuk kontrol transkripsi dapat ditoleransi di dalam sel. Kemudian yang kedua ini sistem berbasis penekanan tetrasiklin yang tidak dapat diaktifkan. Pada sistem ini dapat diubah menjadi aktivator transkripsional yang dikendalikan tetrasiklin TTA dengan menggabungkannya ke domain aktivasi transkripsi dari protein VP16 virus herpes manusia. Dengan tidak adanya tetrasiklin, TTA mengikat tetrasiklin operator di promotor kaset ekspresi target dan mengaktifkan ekspresi gen. Namun, transkripsi gen target dimatikan dengan adanya tetrasiklin. Bisa dilihat gambar 1 ya. Sistem TTA diadaptasi untuk tanaman tembakau dan kemudian digunakan di lumut Piscomitella patens. Ini sangat berguna dalam studi stabilitas produk gen dan telah berhasil diterapkan untuk mengukur tingkat peluruhan mRNA dalam sel BY2. Keuntungan dari sistem ini adalah tingkat basal ekspresi gen target lebih rendah dibandingkan dengan sistem penekanan tetrasiklin. Pada sistem TTA telah diadaptasi untuk Arabidopsis dan homozigot Arabidopsis. Garis yang menyatakan TTA telah ditetapkan ketika garis ini disilangkan ke tanaman yang mengandung promotor yang tidak aktif dengan tetrasiklin, yang mencangkup 7 salinan dari TET operator dari 53 promotor minimal 35S. Terkait dengan GFP, tingkat ekspresi GFP dapat dikontrol dengan memvariasikan konsentrasi tetrasiklin dalam medium. Untuk mengidentifikasi alternatif untuk tetrasiklin, efek tetrasiklin dan 5 analog. Pada aktivitas promotor top 10 ini di lin sel tembakau NT1. Analog ini mempengaruhi regulasi top 10 secara berbeda. Doxycycline memiliki efek paling kuat dan sepenuhnya menghambat ekspresi GUS pada 4-NM. Tetrasiklin menghambat promotor top 10 pada 10-NM dan mudah dicuci. Yang ketiga, sistem yang dapat diindukasi steroid berbasis glukokortikoid. Pada sel mamalia, reseptor untuk glukokortikoid, estrogen, dan steroid lainnya dapat digunakan sebagai saklar molekuler untuk mengatur protein heterolog yang menyatu dengan reseptor. Dengan tidak adanya steroid, protein fusi terdapat dalam sitoplasma dalam suatu kompleks dengan protein kejut panas 90. Kompleks ini menghambat fungsi protein fusi dengan halangan steric dan dengan mencegah lokalisasi nukleusnya. Reseptor glukokortikoid
telah menyatukan dengan faktor transkripsi tanaman untuk menghasilkan aktivator yang dapat diindukasi steroid yang digunakan untuk mempelajari faktor transkripsi yang mengontrol perkembangan trikoma, morfologi daun, waktu berbunga, identitas organ mulut, dan indukasi oral. Meskipun sebagian besar mRNA pada sel mamalia sangat stabil, waktu paruh dalam hitungan jam, sebagian bertukar sangat cepat, yaitu waktu paruh 10 menit hingga 30 menit. Pada beberapa keadaan, stabilitas mRNA menjadi subjek regulasi. Hal ini memiliki dampak penting karena biasanya terdapat hubungan langsung antara jumlah mRNA dan transkripsi mRNA menjadi proteinnya. Kemudian yang keempat ini sistem yang dapat diindukasi berbasis reseptor estrogen. Di sini steroid LBD dari reseptor estrogen memberikan kontrol yang relatif ketat dan inducibility yang tinggi pada tanaman ketika menyatu dengan AD dan DBD dari protein heterolog. Menggunakan protein fungsi yang terdiri dari ER manusia dan jagung C1AD untuk mengidentifikasi gen jalur flavonoid jagung dengan profil ekspresi. Para ahli menginduksi faktor transkripsi jagung CRC dan yang mengaktifkan beberapa gen di jalur antosianin dalam sel jagung manis Meksiko dengan menambahkan estradiol. Mereka dapat menggunakan sistem yang dapat diinduksi secara kimia untuk mempelajari ekspresi gen diferensial dengan membandingkan sel yang diinduksi yang tidak diinduksi. Namun sistem ERC1 belum diuji pada tanaman transgenik. Di sini memiliki tujuan utama pembentukan berbagai kompleks ini adalah mempermudah penyusunan dan aktivitas perangkat transkripsi basal pada promotor terkait JIS. Yang kelima itu ada sistem kontrol ganda berbasis penekanan tetrasiklin reseptor glukokortikoid. Di sini mampu secara tepat untuk mengontrol upregulasi dan downregulasi ekspresi gen dengan mengembangkan sistem yang melibatkan transaktivator TGV yang dapat diaktifkan oleh dexamethasone dan dimatikan oleh tetrasiklin. Bisa dilihat di gambar 1. Ketika diekspresikan secara stabil dalam tembakau, TGV ini memediasi ekspresi GUS dari promotor. Sistem TGF juga terbukti bekerja di Arabidopsis tanaman dan sel BY2. Arabidopsis garis mengekspresikan protein TGV dan gen GUS diinduksi tidak menunjukkan kelainan fenotipik. Namun, ekspresi basal spesifik jaringan yang dikonsisten dan sangat spesifik terlokalisasi pada pucuk-pucuk hidatoda dan beberapa pembuluh darah primer. Tingkat gen basal ini bervariasi dari sangat rendah hingga tinggi pada tanaman yang berbeda. Kemudian yang keenam ini ada sistem yang dapat diinduksi insektisida berbasis reseptor Edison. Meskipun sistem yang dapat diinduksi
yang dapat diinduksi tetrasiklin dan steroid berguna, tetapi menginduksinya tidak cocok untuk penggunaan di lapangan. Untuk mengembangkan sistem yang cocok untuk aplikasi laboratorium dan lapangan, menurut jurnal ini yang melakukan penelitian di perusahaan secara independen yang mengembangkan skalar gen terdiri dari reseptor Edison serangga dan bahan kimia pertanian terdaftar. Pada reseptor Edison serangga ini adalah anggota dari keluarga reseptor steroid yang dicirikan oleh domain pengikat DNA, pengikat ligan, dan aktivasi tanda tangan. Pada serangga bekerja sama dengan protein ultrapirase dan steroid untuk mengatur pertumbuhan, molting, dan perkembangan. Keuntungan dari sistem yang dapat diindukasi insektisida adalah bahwa metoxifenosid adalah agrokimia terdaftar bergerak secara sistematik pada tanaman dan cocok untuk aplikasi laboratorium dan lapangan. Selain itu, banyak tanaman pangan tidak mengandung atau hanya memiliki konsentrasi phytoac di steroid yang sangat rendah. Selain itu, dimungkinkan untuk mengatur beberapa gen secara independen dengan menggunakan ECRS dari berbagai kelas serangga dan menginduksi yang spesifik untuk setiap kelas. Keterbatasan saat ini untuk aplikasi yang luas dari sistem ini bagaimanapun adalah serapan daun yang buruk dari penginduksinya. Kemudian yang terakhir ini ada promotor endogen yang dapat diinduksi secara kimiawi. Di dalam Aspergillus nidulans, pengikat etanol ke faktor transkripsi yang diatur alkohol ALCR menginduksi perubahan konformasi pada ALCR yang mengarah pada pengikatnya ke promotor ALCA dan aktivasi gen. Sistem ini telah diadaptasi ke tanaman dengan mengekspresikan ALCR secara konstitutif dalam tembakau dan kentang dan menggabungkan gen target ke promotor ALCA. Skalar ALC dapat diatur secara ketat pada tanaman tembakau dan kentang. Selain itu, ALCR merespons beberapa bahan kimia tidak beracun termasuk treonin, etilamin, propan 1-ol dan butan 2-ol dan mungkin cocok untuk penggunaan di lapangan. Kemudian akan saya lanjut pada slide berikutnya, itu bisa dilihat ya Mbak, maksudnya saya tadi gambar satu ini di tabel ini ya. Bisa dilihat ya Mbak gambarnya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada tabel juga keterangan dari gambar di slide yang di atasnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.